Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat weekend ya. Selamat pagi dan selamat weekend. Bitcoin. Bitcoin kemarin naik dari harga terendah 48.595 menuju ke 62, hampir ke 63 ya. Naiknya lumayan ini. Dari situ ke sini. Lumayan naiknya. Tinggi. Ini billion dolar ini di area situ. Oke, lalu kemudian dia berhenti sampai sini. Ini yang ini nih. Sebentar saya tandain warna hitam. Terlalu tebal itu. Sampai situ ya. Biar pas kita ukur dulu. Kita cek 62829. 62829. Oke, itu high-nya. Lalu kenapa dia sampai situ? Ternyata karena di sini memang ada area support. Nih. Ada area support. Kita tandain dulu satu-satu. Ya, itu ada area support dan di area tersebut harga turun ya. Di area tersebut harga ada tekanan turun. Ini kita cek di sini. Ada tekanan turun. Nah, berarti sedang dalam tekanan turun Bitcoin ini. Saya cek ke D1. Oke. Dia lagi tes area yang di break ya. Jadi 62800 nanti akan menjadi target berikutnya untuk dijadikan area penurunan. Karena kalau dicek di sini ya, ini juga sama di bawah 63 ya, hampir 62800. Ini ada resisten dan ini menjadi support. Jadi di area ini memang sangat kuat ya. Periode karena menggunakan Android jadi enjoy aja. Oke. Saya akan cek ini resisten, kemudian itu support. Jadi di area inilah harga mantul. Saya tandain dulu area resisten dan area support yang akan menjadi bounce ya, ataupun key level. Nah, ini saya hapus. Nah, jika dilihat di sini, ini area resisten ya. Itu area resisten. Kemudian di sini area support. Jadi support become resisten, sangat jelas ya. Jadi di mana Bitcoin ini ketika menembus melewati harga ini ya, cenderung turun dan ketika resisten ini ditembus naik, break akan menjadi support dan naik. Nah, kemudian ini kemarin di break lagi, balik lagi ke sini, tapi belum sampai ke area ini, box orange ini. Jadi saya rasa kalau misalkan kita mau buy di area ini, di dekat-dekat ini ya, karena ini bullish besar, dan kemarin sempat turun hari Jumat. Ini hari Sabtu ada doji ya, semacam doji kecil. Jadi saya rasa
buyer sudah mulai ada lagi aktif ya, tapi kita lihat di sini nanti saya akan cek di time frame yang lebih kecil untuk memastikan area buy. Saya rasa target akan bisa aja menuju ke sini lagi. Tapi kalau misalkan di sini nanti terjadi penurunan, saya rasakan balik lagi ke area support terbaru, karena kemarin telah membentuk support di sini dan ditembus ya, dicoba kembali. Nah, sebentar. Itu saya akan pindahkan, geser sedikit. Oke. Nah, jelas ya. Support di break, kemudian ini retest, break, retest, turun lagi, naik, break, retest, naik lagi, break. Nah, ini retest. Jadi saya akan menunggu di area tersebut. Ini untuk Bitcoin. Nanti saya akan trading di akun yang $100 ini. Saya akan pindahkan ke time frame H4. Nah, di H4 harga cenderung naik ya. Di H4 harga cenderung naik. Kita cek di sini. Naik. Ya. Kemudian turun. Ini naik. Kemudian turun, kemudian naik kembali ke area itu. Jadi ini masih uptrend ya, karena naik, turun, naik. Jadi si resisten yang level ini udah ditembus di sini. Ya, naik, turun, naik. Ini area support. Support warna hijau aja. Support warna hijau. Ini support resisten warna abu-abu. Oke. Nah, jadi saya rasa ini naik, turun, naik, berarti masih dalam bullish. Kemudian dia turun sampai sini nih. Nah, di sini dia turun sampai sini. Kemudian melanjutkan kenaikannya. Kalau kita cek di sini, ini bullish, bullish, bullish. Dan ini ada tekanan bearish di sini nih, di bawah 61702 di area ini. Kemudian dari sini lumayan turun sangat dalam ya. Lumayan turun sangat dalam di sini. Saya akan cek ke time frame H1. Oke, ternyata di H1 memang di sini ada King Ripple. Ya, tempat istirahat ya. Naik, turun, naik. Berarti ini sudah dijadikan area support saat ini. Nah, jadi saya akan ambil area tersebut. Saya akan ambil area tersebut sebagai nanti support yang baru yang terdekat. Support baru terdekat. Ini warna hijau. Nah, berarti tugas saya itu sekarang ini kan sedang turun, membuat base, drop, base, drop. Artinya di area ini melakukan perjalanan penurunan ya, dari sini ke sini ke bawah. Nah, kalau sekarang kita cek lagi di sini naik, rally, base, rally, drop, base, rally, drop, base, drop, base, rally. Artinya ini masih koreksi ini. Masih koreksi di area-area ini. Jadi saya akan menunggu konfirmasi bearish di area ini, karena ini sudah terlihat jelas ada drop, base drop ya di area ini. Ini saya akan ambil resistennya. Saya akan ambil level resistennya di area itu. Nah, berarti di bawah area tersebut
ya. Kita ambil candle bullish terakhir, itu high-nya benar. Oke. Ini drop, base drop, base drop ya. Kemudian dia naik dan ini ada rejection daripada high ini, dan ini mencoba naik kembali di sini mendekati area rejection ini. Jadi saya rasa untuk Bitcoin ini kita akan ambil reaksi, kita akan melihat ya reaksi di area ini yang hijau dan di area ini. Kalau nanti area ini tidak berhasil ditembus, kemudian di sini ada konfirmasi bearish ya, saya rasa akan menuju ke sini, cerot, menuju ke bawah. Kalau di sini ada konfirmasi bearish, ini sekarang masih bullish nih, konfirmasinya bullish terus nih, belum ada bearish. Minimal ada penembusan area inilah, yang kecil ini nih, doji yang kecil di A1 tembus. Kalau misalkan tembus, ada kemungkinan harga akan ke bawah ke sini, dan di sini ada buyer masuk. Jadi saya rasa di sini akan buyer mulai masuk, akan cek tes sekali lagi ya. Di area ini kita akan menunggu konfirmasi bullish untuk buy. Lalu targetnya saya rasa akan menuju ke sini, ke atas. Kalau biasanya resisten ini akan ditembus kalau nanti di sini tidak berhasil ditembus gitu. Saya akan cek di situ berapa resisten terdekat. 62360 itu area resisten terdekat, dan di sini sekitar 59770. Nah, ini ada buyer ya. Ada buyer. Buyer masuk berarti kita akan nunggu di area di level tersebut mencari konfirmasi bullish. Saya akan tunggu konfirmasi bullish di sini. Ya. Saya akan tunggu konfirmasi bullishnya di area ini. Nanti. Jadi ketika ini turun, ini sedang naik, membuat support kecil, dan naik, ada tunggu konfirmasi bearish di area ini, harga akan turun ke bawah ke sini. Ya, kita tunggu konfirmasi bullish. Saya rasa harga dari sini naik jika ini tidak ditembus. Karena kalau misalkan jika ini ditembus, otomatis akan menjadi turun. Ya, jadi tunggu reaksinya di area ini yang hijau dan tunggu reaksi di sini. Ya, kalau misalkan mau buy, kita tunggu di sini. Kalau mau sell, tunggu di area ini menjadikan ada satu konfirmasi bearish. Ini karena di sini nih ada tekanan ya. Drop, base, drop. Ini tekanan besar, turun, dan di sini juga ada rejection. Itu H1 kita cek di M30. Nah, di M30 ini masih bullish. Di M30 masih bullish ya. Naik sampai sini, kemudian dia turun, kemudian dia naik, kemudian dia ini ada penurunan dan ada kenaikan lagi. Jadi ini level di M30 supportnya di sini, resisten di sini terdekat. Ya, saya akan menunggu reaksi di sini sekitar ini, nunggu konfirmasi bearish, kemudian saya akan entry sell. Ya, di sini saya akan menunggu konfirmasi bearish dan akan entry sell, targetnya di sini. Ya. Dan di sini saya akan melakukan entry buy, menunggu konfirmasi buy. Targetnya di atas. Kalau misalkan yang hijau ini ditembus, support ini ditembus, jangan entry buy karena bisa jadi lanjut penurunan. Karena kalau kita lihat di H1 trennya ini lagi masih downtrend ya. Masih downtrend. Turun, kemudian dia naik, ini koreksi saya rasa A, B, C. Ini bisa aja koreksi. Nah, kalau misalkan di sini dia turun, bakal tes area ini satu kali lagi. Minimal di sini, maksimal di sini. Ya. Tetap kita harus perhatikan area-area ini nih.
Kita cek ya. Kita tunggu ya. Kita tunggu. Oke, ini karena Bitcoin itu gini tuh. Ketika naik membentuk support, naik, balik lagi ke area support, naik, gitu, ya. Jadi sangat rapih strukturnya kalau saya perhatikan Bitcoin ini. Memang buat sebagian orang katanya terlihat volatility ya pergerakannya, tapi ini dia mengikuti struktur ya, naik turun, support resisten itu sangat teratur gitu, sangat rapih. Nah ini ketika naik kemudian dia turun nih, di sini naik, resisten ditembus, naik, jadi rapih gitu. Nah ini pun sama, nanti kalau resisten ini ditembus ya, saya rasa kan menuju ke abu-abu. Tapi kalau support yang ditembus nih, ini kan abu-abu merupakan area support ya, ditembus, retest, dia turun. Jadi Bitcoin saya rasa ini sangat rapih strukturnya. Nah untuk melihat konfirmasi penurunan ataupun kenaikan, kita cek ke time frame yang lebih kecil. Ini di time frame yang lebih kecil ini lagi tes area resisten, area ini. Ya, saya nggak mau buy karena ini area resisten. Jadi saya lebih baik menunggu konfirmasi bearish di sini, baru nanti saya akan sell, targetnya di bawah di sini. Dan untuk buy saya akan nunggu di sini. Ya, kita tunggu nanti London market atau US market, kita tunggu ya. Mudah-mudahan ada konfirmasi bagus di sini kalau kita entry buy. Kalau kita entry buy di situ di area ini nih ya. Kita entry buy di situ, kemudian targetnya di sini lumayan tuh. $15. Ya. $15 nih kalau pakai 0,01. Saya rasa targetnya akan di area itulah. $17 ya. Kalau kita simpan di situ, kemudian kita simpan SL-nya di area inilah. Taruhlah misalkan stop loss-nya $3. Ya, jadi risk reward-nya ini sangat besar. Ya. Makanya kita tunggu dulu di area tersebut apakah ada konfirmasi untuk entry. Ini kalau misalkan targetnya lebih tinggi bisa di sini. Yang jelas saya akan tunggu dulu. Ini buy-nya tetap di situ. Stop loss-nya di bawah area support yang ini. Ya. Kita tunggu aja ya. Nanti saya akan update di Telegram nanti kalau misalkan saya mau entry posisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.